kasih pemirsa Selembari TV, masih setia bersama kami tentunya di debat publik pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musirawas periode 2016 hingga 2021. Ya, Anggun, baru saja kita menyaksikan masing-masing paslon menyampaikan visi dan misi mereka, dan terlihat sekali kalau masing-masing paslon telah memiliki optimisme dan mereka tahu apa saja yang akan direncanakan dalam waktu 5 tahun ke depan untuk kemajuan Kabupaten Musirawas. Betul sekali, dan di segmen kedua ini tentunya penyampaian visi dan misi ya, yang pastinya ini dengan tema memajukan daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musirawas. Ya, bagaimana kalau kita langsung saja saksikan gelaran debat publik di segmen kedua. Pemirsa, selamat menyaksikan. Para pemirsa televisi, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, hadirin yang saya hormati, saatnya kita beralih ke segmen yang kedua. Pada segmen yang kedua adalah penajaman visi dan misi dan pendalaman tema debat. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing pasangan, dan masing-masing pasangan memilih waktu untuk menjawab selama 2 menit. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Haji Zulkarnain Hasan dan Ibu Haja Ratnawati Ibnu Amin. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Saya akan mencoba sejelas mungkin. Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan kepada KPU yang saya membacanya, terwujudnya masyarakat Musirawas yang unggul, mandiri, dan berdaya saing berbasis entrepreneurship. Padahal Kabupaten Musirawas dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya manusia, baik dari aspek keterampilan maupun dari aspek pendidikan formal masyarakatnya. Salah satu hambatan serius untuk mesejahterakan dan memajukan daerah adalah meluasnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk dalam penerimaan CPNS. Pertanyaannya adalah, apa strategi Bapak dan Ibu untuk menjamin birokrasi pemerintahan Musirawas bebas dari praktek KKN, termasuk juga dalam penerimaan CPNS nanti apabila terpilih? Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mohon pedomani waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Dengan sesuai dengan visi misi kami mewujudkan Musirawas unggul, mandiri, dan berdaya saing berbasis entrepreneurship, karena kami berpikir bahwa ke depan Kabupaten Musirawas harus setengah lepas landas, yang mana selama ini kita berorientasi dengan ekonomi pertanian dan ekonomi kehutanan. Insya Allah dengan landasan awal ini kita mengawali bahwa setiap tahun kita harus menciptakan para pemuda menjadi para pengusaha, yang mana berwirausaha kita timbulkan. Insya Allah apabila kita menggerakkan hal seperti ini, Kabupaten Musirawas salah satu bentuk mengurangi angka pengangguran. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyikapi KKN yang ada di Kabupaten Musirawas. Nah, makanya itu saya berharap masyarakat Musirawas pilihlah kami nomor 3. Sebab kamilah nomor 3 ini belum pernah melakukan KKN, belum pernah melakukan nepotisme dan sebagainya. Insya Allah kepentingan kami berdua tidak ada lain kecuali untuk mensejahterakan masyarakat. Kami selama ini belum terlibat dalam pemerintahan, belum pernah menjabat, belum pernah berkolusi dengan uang rakyat. Apalagi perlu Bapak ketahui, saya adalah dari seorang wira swasta murni, yang mana saya menggerakkan pemerintahan yang akan kami pimpin ke depan adalah pemerintahan yang profesional, yang merubah pola paradigma masyarakat selama ini, menjadikan pemerintahan bukan dilayani, tapi melayani masyarakat Kabupaten Musirawas. Ingat, kami selama ini di pihak swasta tidak pernah kenal waktu untuk melayani customer kami, Pak. Selalu kami, kalau bisa dikerjakan hari ini, tidak nunggu hari esok. Insya Allah seluruh perizinan atau yang berhubungan dengan pemerintahan kami akan selesaikan selama 1 kali 24 jam selesai. Wassalam. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2,
yaitu Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti. Dari penyampaian visi dan misi oleh Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti adalah murah sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman, dan aman pada tahun 2021. Padahal Kabupaten Musirawas saat ini masih dihadapkan pada persoalan-persoalan yang serius soal kesejahteraan dan kemandirian. Demikian juga dengan tingkat kriminalitas dan sengketa pertanahan yang cukup tinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi nyata Bapak dan Ibu untuk mengatasi berbagai tingkat kriminalitas dan sengketa pertanahan yang masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Musirawas? Saya persilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit, dan 2 menit itu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jelas kita telah memasang niat dan tekad bahwa persoalan yang ada tentunya 5 tahun ini akan kita tuntaskan. Mudah-mudahan pasangan nomor 2 dengan kompleksnya persoalan yang ada, khususnya persoalan sengketa pertanahan. Kita telah melakukan pemetaan, segala inventarisasi, segala persoalan yang ada, dan kita akan mulai menyusun akar permasalahannya, dan insya Allah tinggal 22 hari lagi seluruh inventarisir dari persoalan ini dengan tekad niat berdasarkan aturan hukum yang ada, dengan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Insya Allah sengketa pertanahan Kabupaten Musirawas dalam jangka waktu kurang lebih tidak sampai 3 tahun semuanya akan kami tuntaskan. Kemudian masalah kriminalitas, kita mengetahui hampir seluruh di Indonesia persoalan ini juga muncul karena menyangkut dengan masalah perekonomian, apalagi kondisi tingkat ekonomi kita di Indonesia ini memang sangat memprihatinkan, dan ini juga berkorelasi positif dengan ini. Tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan, sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup rakyat Musirawas. Saya mentargetkan 5 tahun ke depan 84,6% rakyat Musirawas yang hidup di sektor pertanian, yang menyumbangkan hampir 17,6% kemiskinan di Musirawas dengan kartu petani murah makmur. Ini jawaban yang tepat. Untuk itu rakyat Musirawas jangan salah pilih, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah insinyur pertanian yang akan mengangkat harkat martabat para petani di Musirawas. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, didampingi oleh Ibu Suwarti. Kesempatan selanjutnya, pada sesi ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, yaitu Ibu Ratna Mahmud dan Bapak Zabur Nawawi. Dari visi dan misi yang Ibu dan Bapak sampaikan adalah untuk mewujudkan Musirawas yang maju, agamis, produktif, aman, dan nyaman. Padahal Musirawas dihadapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, termasuk tingkat kriminal yang tinggi dan rendahnya produktivitas baik SDM maupun SDA-nya. Semua itu juga terkait dengan pendapatan asli daerah dan aktivitas investasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Ibu dan Bapak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam waktu bersamaan meningkatkan aktivitas investasi dikaitkan dengan upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Musirawas? Saya persilakan untuk menjawabnya dalam waktu 2 menit, dan 2 menit itu dimulai dari sekarang. Saya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Musirawas, saya akan meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Musirawas untuk meningkatkan pendapatan PAD-nya. Dan memang kita harus berorientasi kepada ekonomi menengah dan kecil. Dan memang dalam pembangunan kita membutuhkan investasi yang besar untuk pembangunan. Jadi kita memang membutuhkan investor-investor untuk mendapatkan dana dalam pembangunan di Musirawas ini. Namun kita harus
tidak boleh berpihak kepada perusahaan-perusahaan industri besar, karena kita sudah lihat kita hanya segelintir dari dari politik elit. Jadi kita harus berorientasi kepada menengah yang rakyatan ke bawah, karena terbukti bahwa ekonomi di Indonesia ini pada saat kritis perekonomian di Indonesia yang membantu adalah perekonomian industri menengah ke bawah. Pak Rabut, silakan, untuk wakilnya silakan jawab. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentu dibutuhkan strategi di mana lebih memajukan perekonomian masyarakat yang berbasiskan petani. Contoh saat ini petani kita, kalau petani karet hanya menanam karet belaka. Sangat jarang di Kabupaten Musirawas, terutama penduduk asli itu menanam karet, di tengahnya ada sela seperti tanaman kopi maupun coklat. Apalagi ditambah dengan tingkat kriminalitas serta harga yang turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna dan Pak Zabur. Hadirin yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, supaya yang yel-yel siap-siap ya. Jangan nanti tidak siap, waktunya udah dihitung ya. Saya berikan kesempatan kepada para pendukung pasangan calon untuk kembali menyampaikan yel-yelnya. Ya. Untuk kali ini yel-yel dimulai dengan pasangan calon ya, pendukung nomor urut 3. Saya persilakan. Juga nomor 3. Kata wakilnya. Dimanfaatkan dengan baik waktunya. Selanjutnya saya persilakan para pendukung paslon nomor 2. Saya persilakan manfaatkan waktunya dengan baik. 1 menit dimulai dari sekarang. Saya persilakan. Tetap semangat. Semangat. Di sini menang, di sana menang, di mana-mana nomor 2 menang. Di sini menang, di sana menang, di mana-mana nomor 2 menang. La 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 la, nomor 2 menang. La 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 la, nomor 2 menang. Pak Hendra oke, Bu Suwarti oke, Coblos nomor, Coblos nomor, Adu lagi berarti, Adu lagi berarti, murah sempurna, murah sempurna. Baik. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada para pendukung pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan untuk bersiap-siap. Baik, semangat. Waktunya juga 1 menit. Yuk, semangat ya. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela benar. Maju serta coblos nomor 1. Marilah semua 9 Desember mencoblos nomor 1. Marilah semua 9 Desember menangkan nomor 1. Rabo, Rabo, Ratna Sabur, Rabo, Ratna Bupatiku, Rabo, Ratna Sabur, Rabo, Ratna Bupatiku. 1, 1, coblos. 1, menang. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia,
dimanapun Anda berada, pemirsa televisi, khususnya televisi Silampari, para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, sebelum kita masuki segmen berikutnya, maka kita persilakan yang lewat ini dulu.